Halo bro dan sis, apa kabar kalian semuanya? Mudah-mudahan selalu baik-baik saja. Tahun lalu kita pernah bahas film Bank of Dave, cerita tentang bank yang didirikan hasil swadaya masyarakat kota Burnley. Bank yang digagas oleh seorang pengusaha setempat yang dermawan dan juga hobi nyanyi karaoke, namanya Dave Fiswick. Karena reputasi banknya yang makin harum semerbak, nama Dave mulai menasional dan mulai diundang wawancara di media nasional pula. Suatu hari saat sedang melakukan wawancara radio, seorang mama mengajukan pertanyaan. Ia ingin membandingkan syarat dan kondisi untuk mengajukan pinjaman ke bank miliknya dengan kepada sebuah situs pinjol. Si emak ini bulan lalu rupanya baru minjol ke sebuah company yang bernama QuickDough. Ia berani karena nama perusahaan itu terlihat banyak ngiklan dan banyak mejang juga di kaos tim sepak bola. Namun dari 200 pound yang ia pinjam, kini ia jadi berhutang 1.500 karena telat bayar. Beda jauh dengan bunga di banknya Dave yang bahkan tidak menerapkan denda telat bayar. Si emak yang bernama Mavis ini meminta Dave yang terkenal sosialnya tinggi agar mau bantu menyelesaikan masalahnya dan juga masalah dari jutaan warga Inggris lainnya yang kena jebakan Batman dari QuickDough dan situs pinjol lainnya. Dave rada bingung juga dimintain bantu demikian. Balik lagi ke kota Burnley, selepas turun dari panggung karaoke, ia pun ngajak ngobrol seorang warga. Dari orang tersebut didapat keterangan bahwa di kota mereka pun ternyata sudah banyak warga yang terkena pinjol. Dave kemudian disarankan untuk bicara dengan Oliver, orang dari LSM penasehat warga. Babang Oliver ternyata sudah banyak ngobrol pula dengan para korban pinjol yang sebagian malah sedang berada di ruangan itu. Kebanyakan dari mereka ingin cari gampang saja, satset ajukan lewat aplikasi, langsung cair, nggak sadar bahwa mereka sudah punya utang yang sangat menggunung. Berniat untuk membantu, esoknya Dave mulai googling soal masalah pinjol ini. Dia kemudian menemukan sebuah artikel yang membahas masalah tersebut di Amerika. Dia segera menelepon kantor berita Top Finance, si pemuat artikel tersebut, untuk berbicara dengan penulis artikelnya. Jessica, sang penulis, ia undang untuk turun langsung ke Inggris agar mau membahas hal serupa. Merasa akan mendapat bahan yang relate dengan bahasanya, Jessica pun terbang ke Inggris menyambangi kota Burnley. Kunjungannya ke sana disponsori penuh oleh Dave, baik dalam hal tiket pulang pergi, akomodasi, amplop-amplop berikut budget belanja oleh-oleh. Setelah membawa tamu sedikit keliling Burnley dan memperlihatkan sentra-sentra UMKM yang berkembang berkat sokongan dana dari banknya, mereka pun masuk pada menu utama. Sang wartawan memperlihatkan skema hasil investigasinya bahwa di Inggris terdapat 10 juta nasabah pinjol per tahunnya yang mana tersebar di 250 perusahaan serupa. Yang paling besar memang adalah QuickDough dan Snapcash yang menguasai 75% pasaran pinjol. Kedua perusahaan itu ternyata masih satu pemilik yang mana nge-base di New Jersey, Amerika. Di Amerika, mereka nggak jalan karena terganjal regulasi pemerintah. Perusahaan itu adalah Coleridge Financial Service yang dimiliki oleh seorang gangster yang bernama Carlo Mancini. Orang itu adalah kriminal yang sempat terjerat 9 kasus kekerasan namun selalu berhasil lolos karena koneksi level atas. Aparat Amerika pun bahkan gak mempan dengan orang ini. Dari modus yang dijalankan oleh para perusahaan pinjol itu, Dave berkesimpulan bahwa perusahaan ini bukan semacam financial service, namun semacam lintah darat saja karena mereka itu mengancam dan mengintimidasi jika nasabah sedang mengalami kesulitan. Lewat Oliver, Dave ingin mengumpulkan bukti-bukti kesaksian agar mereka bisa menuntut mereka ke pengadilan. Orang pertama yang mereka kunjungi adalah seorang janda yang bernama Mary. Tahun lalu ia dicerai suami yang ternyata meninggalkannya berikut sejumlah hutang. Suatu waktu Mary mengalami kecelakaan dan dari sini ia pun baru tahu bahwa suaminya sudah alpa bayar asuransi. Karena kepepet butuh biaya bengkel, Mary pun pilih cara cepat untuk dapat uang, yaitu minjam ke QuickDough padahal dia masih punya anak putri. Dari pinjaman yang 600 pound, kini jumlahnya berlipat menjadi sekitar 3.000 pound. Kini tiap hari dia mendapatkan kiriman surat ancaman dan beberapa kali mendapat kunjungan dari debt collector.
Karena gak bisa bayar iuran, para preman itu lalu menjabel apa saja barang yang ada di rumah. Saking ketakutan, pada akhirnya Mary pun menolak untuk dimintai kesediaan menjadi saksi. Mama yang malang ini gak mau terlibat masalah yang lebih jauh lagi. Setelah berkeliling mengunjungi beberapa korban, ternyata mereka semua pada ogah dimintai bantuan. Sama halnya dengan Mary, para warga lain pun sudah terlalu pusing dengan masalah yang mereka hadapi, enggan untuk memperpanjang masalah lagi. Mereka lebih memilih untuk lay low dan move on dengan kehidupannya. Oliver mengutarakan hal itu kepada Dave dan ia lalu mengajukan sebuah solusi. Dave dimintanya untuk tampil lagi di TV nasional dan menggaungkan masalah itu ke depan publik. Ia ingin agar Dave memberikan jaminan kepada para korban bahwa dirinya berada di belakang mereka dan bertekad untuk menjebloskan para pemilik aplikasi pinjol itu ke dalam penjara. Dave menyediakan 3 telepon hotline bagi semua warga yang ingin maju memberikan kesaksiannya. Rekaman acara itu kemudian sampai kepada Carlo Mancini di New Jersey, Amerika. Sang juragan sebetulnya nggak begitu peduli, apalagi ketika ia tahu bahwa Dave ini seorang pengusaha yang mana ia yakin bakal mudah untuk dibeli. Namun Margo, tangan kanannya Carlo di Inggris, mewanti-wanti agar Carlo nggak anggap remeh seorang Dave Fiswick. Ia pun minta sejumlah dana untuk bisa membungkam orang Burnley ini. Carlo menyetujui asalkan masalah itu nggak pernah terungkit lagi. Beberapa hari kemudian di kantor Bank of Dave, Dave sudah menerima kabar yang sedemikian gawat. Sudah masuk sejumlah uang besar yang mana membuat mereka kini dituntut dalam hal pencucian uang. Dave yakin bahwa itu adalah kerjaan pihak pinjol yang ingin menurunkan reputasi mereka. Kesempatan masih terbuka bagi Dave untuk membela diri di pengadilan dan Mancini sendiri lebih prefer agar mereka damai saja dan tidak berkelanjutan. Namun saran dari Margo berkata lain, dia lebih memilih agar mereka sekalian membantai habis kutu kecil asal Burnley ini. Margo akan menggunakan Dave agar orang itu justru mempromosikan operasi mereka ini. Datanglah kemudian Bu Margo yang sadis ini menyambangi kantor Bank of Dave. Kepada Dave, dia menawarkan untuk menarik ulang tuduhan kemarin asalkan Dave juga mau menghentikan kampanye penolakan terhadap operasi mereka dan menarik ulang pernyataannya kemarin. Alih-alih Dave yang sedikit ciut, istrinya yang kemudian tarik suara bahwa pihak mereka yang akan menjatuhkan Quick Dog di pengadilan. Fix sudah tidak ada jalan damai di antara mereka. Pihak Dave terus melakukan penelusuran aliran dana ke banknya dan akhirnya mereka menemukan akun pengalir dana tersebut yang mana telah membuat mereka dituntut atas tuduhan sebagai bank pencuci uang haram. Ada 4 akun dengan alamat yang sama di kota Burnley dan mereka semua adalah subsidiaris dari sebuah perusahaan di luar negeri. Jarang sekali ada orang kota Burnley yang punya investasi di luar negeri. Setelah ditelusuri lebih jauh, salah seorang dari direktur perusahaan itu adalah Carlo Mancini. Satu bukti kuat telah mereka temukan sebagai bahan perlawanan di pengadilan. Di lapangan, Oliver dan Jennifer terus warawiri mengumpulkan bukti. Dari seorang ibu-ibu, ia mendapat keterangan bahwa anaknya yang pengangguran sudah meminjam di 3 perusahaan pinjol. Namun anaknya ini tidak pernah dapat tagihan karena waktu daftar pun dia pakai identitas palsu. Ternyata perusahaan-perusahaan itu gak pernah mau ribet untuk melakukan cross-check. Juga waktu coba mengembalikan ternyata perusahaan-perusahaan ini tidak menerima pengembalian offline. Standar prosedur seperti itu ternyata operasi yang dinyatakan ilegal. Jennifer kemudian memberi ide agar Dave mengambil alih beberapa pinjaman warga lalu coba melakukan pembayaran langsung ke kantor cabang. Mereka akan merekamnya untuk membuktikan bahwa perusahaan pinjol itu melakukan praktek ilegal. Selanjutnya dengan ditemani oleh seorang kameramen, mereka mendatangi sebuah keluarga di daerah Leeds. Keluarga yang akan mereka ambil alih hutangnya itu minjam uang ke Quick Dog sebanyak 300 pound dan kini hutang mereka sudah berlipat menjadi 1.900 pound. Yang berikutnya tentunya adalah Mary, wanita janda yang pastinya sangat membutuhkan uluran bantuan. Lengkap dengan surat legal kontraknya, Dave mengambil alih hutang Mary kepada Quick Dog yang tidak masuk akal itu. Hari berikutnya mereka menyambangi kota London untuk datang ke kantornya Snapcash. Alamat yang tertera pada websitenya ternyata hanya sebuah kedai biasa.
Sudah terlihat niat buruk perusahaan itu dengan menyematkan alamat bodong pada profil mereka. Beda dengan Snapcash, QuickDog memang memiliki kantor resmi. Seorang pegawainya datang lalu melarang kameramen melakukan perekaman. Dave lalu pura-pura bego, ia menyodorkan langsung uang cash buat bayar utang. Sang pegawai tegas-tegas menyatakan bahwa mereka hanya melakukan operasional secara online. Dave yang sedang coba bayar utang ditolak mentah-mentah, malah kemudian diusir oleh security. Video hasil peliputan itu setelah beres diedit tidak langsung mereka upload, namun diperlihatkan dulu kepada seorang anggota dewan yang dulu pernah membantu didirikannya Bank of Dave. Mr. Andrew Stevens sangat tergugah melihat video tersebut. Ia menjelaskan bahwa masalah pinjol ini memang sudah masuk pada agenda bahasan, namun belum menjadi isu yang dianggap prioritas. Masalahnya dalam waktu yang bersamaan, perusahaan lintah darat itu sedang berusaha menutup Bank of Dave. Mereka pun kemudian bekerja sama, pihak Dave akan membuktikan bahwa tuduhan yang telah dilempar ke mereka adalah tuduhan yang tidak mendasar dan nantinya Bapak Dewan yang akan menuntut perusahaan itu atas dakwaan tindak kriminal. Dia pun akan melobi pihak Sekretariat Negara untuk menutup usaha perusahaan itu dari negara Inggris. Video tersebut mulai di-up ke sosmed dan dalam waktu singkat sudah menarik ratusan ribu viewers. Sementara Carlo yang masih cuek, Margo meyakinkan bahwa sistem di Inggris itu adalah jika seorang anggota dewan sudah menyatakan mau turun, maka masalah itu nantinya akan dibahas resmi, namun tetap harus melihat aspirasi warga. Untuk itu, ia pun mengusulkan sebuah strategi serangan balik, yaitu dengan mengerahkan pasukan buzzer. Buzzer-buzzer ini akan mereka sewa selain untuk melakukan pemutarbalikan fakta, juga untuk mengancam netizen-netizen bandel yang suaranya berkesan lantang. Seperti yang tidak aneh ini modus seperti ini. Sementara pihak lawan sedang menyiapkan serangan balik, Dave dan kawan-kawan fokus untuk membuktikan bahwa aliran dana yang masuk itu memang dimaksudkan sebagai jebakan. Saat mereka sedang stuck itu, Jennifer mendapat panggilan dari atasannya dan Dave mendapatkan telepon dari orang yang tidak pernah ia duga. Orang itu adalah Sir Charles Denby, bankir senior yang sebelumnya pernah coba menjegal berdirinya Bank of Dave. Kini orang itu memintanya untuk bertemu. Datanglah kemudian Sir Charles Denby di kantor kecil milik bank kebanggaan warga Burnley. Dalam pertemuan itu, Sir Charles menyatakan bahwa ia telah mendengar perihal masalah yang sedang dihadapi oleh banknya Dave ini. Sir Charles datang ke sana untuk menawarkan bantuannya. Kebetulan, kehadiran para company pinjol ini telah memberi efek juga terhadap pihak perbankan secara keseluruhan. Sir Charles ingin agar Dave bisa menaklukkan mereka dan meminta agar bisa menyudutkan mereka di pengadilan. Dave kemudian mengutarakan masalah yang sedang ia hadapi tentang cara pembuktian bahwa dia sudah dijebak. Mr. Charles kemudian memberikan kartu nama yang merupakan kontak dari mantan pengacara pihak QuickDog. Mantan seteru ini kini resmi bekerja sama. Malamnya ketika Dave memeriksa lagi kepada Oliver, video mereka sudah tembus pada 2 juta viewers. Oliver meyakinkan agar Dave tampil pede maju ke pengadilan melihat support yang luar biasa dari warga yang begitu mendukung dan membelanya. Esok paginya dengan iringan rombongan para warga Burnley yang mendukungnya, Dave datang ke lokasi pengadilan di mana di sana para wartawan sudah hadir pula memberikan dukungannya. Pengadilan pun dilakukan untuk mengkaji tuduhan dari pihak pengacara Margo bahwa institusi Bank of Dave telah dipakai sebagai fasilitas pencuci uang haram. Margo menuduh bahwa Bank of Dave bisa running karena hasil investasi dari pencucian uang, sehingga Om Botak yang dikenal sebagai Robin Hood-nya kota Burnley ini dianggap telah mencederai kepercayaan warga. Pernyataan tajam yang menyudutkan itu di-counter oleh Dave secara instan. Tanpa tedeng aling-aling, Dave mengaku bahwa ia dijebak dan pihak penjebaknya yang layak masuk ke penjara. Hakim menganggap bahwa tuduhan balik dari Dave sangat pretensius dan tendensius. Ia pun menantang agar Dave bisa membuktikannya. Saksi pertama yang dihadirkan oleh Dave merupakan Kojo yang tidak pernah diduga oleh semua pihak. Dave langsung pada senjata pemungkasnya dengan memanggil Miles Thornton, pengacaranya Sir Denby yang 2 tahun sebelumnya pernah menjadi pengacara perusahaan Margo sekarang. Miles memberi keterangan bahwa pada kurun waktu itu ia dikasih tugas untuk membuatkan perusahaan yang tidak aktif yang mana akan dipergunakan jika manuver keuangan diperlukan oleh pihak perusahaan.
Rekening perusahaan nonaktif inilah yang dipakai untuk mengalirkan dana ke banknya Dave dan juga ke firma hukum milik kantor Margo. Tante pengacara ini langsung gelagapan mendengar bocoran itu, maka dari itu ia pun langsung mengajukan reses. Masa setengah jam jeda sidang itu, Dave lumayan grogi, takut kalau saja Margo punya jurus lain untuk menangkisnya. Namun ternyata ketika sidang kembali dimulai, pernyataan dari Margo ternyata sangat melegakan. Ibu pengacara ini ingin membatalkan tuntutan mereka di tengah sidang. Namun ternyata pihak hakim tidak begitu saja mengabulkan permohonan pengacara karena semua fakta yang dibawa oleh Dave tadi sudah menjadi adanya bukti sebuah konspirasi kejahatan. Hakim akan membawa kasus itu kepada pihak pengadilan kerajaan untuk menjadikannya sebagai bahan tuntutan terhadap sang pemilik perusahaan bodong berikut kepada firma hukumnya sekaligus. Kemenangan telak jatuh kepada pihak Dave. Menyambut kemenangan itu, Dave tidak lantas berpuas diri. Dengan bantuan Bapak Dewan, ia ingin agar mereka bisa sekalian meringkus top leadernya. Mr. Stephen akan mengusahakan pengajuan tuntutan pengadilan ekstradisi bagi Carlo Mancini. Beberapa hari kemudian, perkembangan kasus itu makin mendapat perhatian dari publik. 5 juta views sudah didapatkan oleh dokumenternya Dave. Namun seiring dengan itu, mulai bermunculan pula serangan para buzzer kiriman Margo. Tidak hanya pemutarbalikan fakta yang dilakukan, namun juga ancaman pembunuhan bagi Dave dan Oliver. Namun demikian, Dave dan kawan-kawan tidak gentar, apalagi karena mereka sudah mengantongi surat ekstradisi agar bisa menuntut Carlo Mancini dan memajukannya ke pengadilan di negara Inggris. Dave ingin menyerahkan langsung surat extradition order itu ke muka Mancini. Untuk itu, lewat Jennifer yang sudah kembali berada di Amerika, mereka diminta carikan lokasi keberadaan dari gangster itu. Jennifer ini kebetulan memiliki seorang relasi di kepolisian yang memang sudah lama berusaha mengincar Mancini. Ketika menerima kabar bahwa seorang bankir Inggris sudah mendapatkan surat panggilan sidang untuk Mancini, sang detektif langsung menyambutnya dengan senang. Mr. Adams dengan senang hati kasih bocoran di mana saja alamat gangster itu agar Dave bisa menyerahkan langsung surat extradition ordernya. Tibalah kemudian Dave beserta istri dengan didampingi oleh Oliver di kota New York. Lokasi tujuan mereka langsung ke kantornya Jennifer. Bu wartawan langsung membrief info yang ia dapatkan dari detektif Adams. Kalau disambangi ke rumahnya, mereka tidak akan pernah bisa bertemu dengan juragan karena pasti langsung diusir oleh satpam. Namun ada satu lokasi yang selalu rutin dikunjungi Carlo selama 5 tahun itu. Carlo seringkali santap siang di sebuah resto di wilayah Paterson, masih di kota New Jersey. Di sanalah mereka akan coba menemui Carlo. Saat itu juga mereka langsung cabut menuju lokasi tersebut yang mana merupakan sebuah resto Italia yang bernama Mikey's. Carlo ternyata kali itu nggak hadir, oleh karenanya Dave pun langsung booking lagi untuk makan siang esok hari. Rencananya besok itu setelah makan siang, terlebih dahulu mereka akan nonton konsernya Def Leppard di Met Stadium. Dave ini fans beratnya Joe Elliott dan kawan-kawan. Barulah setelah pulang nonton konser, mereka akan pulang dalam jadwal penerbangan malam. Esok siangnya mereka balik lagi ke resto tersebut dan kali ini Carlo akhirnya muncul juga bersama dengan beberapa rekan. Merasakan langsung aura gangster dari bajingan itu, Dave dan kawan-kawan langsung keder, gak sompral lagi seperti sebelumnya. Dave lalu menyuruh yang lainnya untuk menunggu di hotel saja. Karena merasa khawatir, Jennifer kemudian memanggilkan Pak Polisi untuk memberikan backup. Saat didatangi, Dave sendiri masih nyempot saja di kursinya, masih berusaha mengumpulkan nyali. Detektif Adams memberikan instruksi agar Dave langsung saja kasih surat, lalu bergegas cabut meninggalkan TKP, skip nonton konser, dan langsung pulang saja menuju Inggris. Dia dan rekannya akan coba memberikan pengawalan agar Dave nggak dibuntuti. Sesuai dengan instruksi, ketika dipertemukan, Dave memang tidak banyak bicara. Setelah memberikan suratnya, ia pun langsung cabut keluar. Karena tidak berhasil mendapatkan tiket dadakan, pada akhirnya di sore itu mereka masih berada di dalam hotel. Datang kemudian Pak Detektif yang memberikan kabar bahwa Mancini sudah mengirim beberapa centeng dan snipernya untuk mencari keberadaan Dave. Namun sampai saat itu, gerombolan tersebut masih belum berhasil melacak keberadaannya.
Pada akhirnya, untuk sedikit menyesatkan mereka, Pak Detektif menyarankan agar Dave gaskeun saja nonton konser Def Leppard. Di keramaian, mereka akan sulit melakukan perburuan. Pak Detektif mengantarkan Dave dan kawan-kawan langsung ke backstage panggung Def Leppard. Untungnya Dave sudah kenal lama dengan mereka, backpass pun sudah disiapkan bagi penggemar beratnya ini. Sepanjang konser berlangsung, Dave dan kawan-kawan ternyata tidak mau mengambil resiko. Mereka tetap berdiam diri di lokasi backstage, menikmati konser dari suara gaungnya saja. Datang kemudian laporan kepada Jennifer bahwa orang-orangnya Mancini sedang standby di luar stadium. Mereka rupanya melakukan pelacakan terhadap handphonenya Dave yang mana sempat dipakai untuk konfirmasi bookingan resto. Sampai konser berakhir, mereka masih berada di dalam sana. Ngobrol-ngobrol dengan anak Def Leppard, Joe kemudian kasih usul agar mereka ikut saja dengan rombongan. Agar HP-nya Dave nanti tidak terlacak, mereka pun kemudian memasukkannya ke dalam box kontainer alat. Setelah pesawat itu berada di udara selama 10 menit, barulah mereka membukakan kontainer itu. Kisah ini berakhir happy ending keras, guys. Dave tiba dengan selamat di kota Burnley, QuickDog dilikuidasi, dan Carlo Mancini dicicuk pihak FBI. Mulai dari saat itu, pihak pemerintahan Inggris mulai memberikan regulasi ketat terhadap vendor-vendor pinjol. Setelahnya, 50 lebih dari vendor-vendor ini akhirnya bangkrut dan tutup toko. Sementara itu, Bank of Dave sendiri masih berdiri dengan kokoh di tengah jantung kota Burnley hingga saat ini. Oke, demikianlah ceritanya bro dan sis. Kita tim Sinotok cabut dulu. Sampai jumpa di video kita selanjutnya. Ciao.